Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Dwianto Indiahono. Kali ini kita akan meneruskan pembahasan mengenai pengembangan kapasitas organisasi untuk perubahan pada bagian kapasitas juara. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai 7 hal penting yang bisa dilakukan untuk memupuk kapasitas juara ini. Yang pertama, yang bisa dilakukan untuk memupuk kapasitas juara pada suatu organisasi adalah mempekerjakan, mengembangkan, dan mempertahankan agen perubahan. Hal ini bermakna Anda harus mengenali mana bagian-bagian organisasi yang sangat antusias untuk melakukan perubahan. Acap kali, pimpinan puncak hanya mengenali pemimpin pada level kedua. Dia tidak begitu mengetahui pemimpin yang paling ada di bagian bawah. Sehingga kemudian pemimpin acap kali berburuk sangka bahwa ketika pada level keduanya tidak memiliki antusiasme untuk berubah, dia juga mengira bahwa pemimpin pada level bawah berikutnya juga tidak ada yang memiliki antusiasme untuk melakukan perubahan. Padahal jangan-jangan pada level ketiga itu ada orang-orang yang sangat antusias untuk melakukan perubahan dalam suatu organisasi. Karena pemimpin tidak memahami siapa yang bisa mendukung dia untuk melakukan perubahan, acap kali sebuah organisasi itu mengundang konsultan untuk menjadi pendamping dalam melakukan perubahan dalam organisasi. Apakah hal ini buruk? Tidak sepenuhnya. Tetapi jika memungkinkan, carilah anggota organisasi internal yang bisa mendukung Anda untuk melakukan perubahan dalam suatu organisasi. Yang kedua, yang bisa dilakukan untuk memupuk kapasitas juara ini adalah Anda harus mendengarkan manajer pada level menengah yang berurusan dengan pelanggan. Para manajer yang bertemu langsung dengan pelanggan adalah orang-orang yang paling memahami apa yang dibutuhkan oleh pelanggan dalam perubahan organisasi. Oleh karena itu, banyaklah berdiskusi dengan mereka. Mereka acap kali memendam ide perubahan karena takut untuk melakukan atau mengusulkan perubahan pada pimpinan puncak. Maka dengan mendengarkan para manajer menengah yang ada dalam bagian pelanggan, ini bisa sangat berarti bagi mereka untuk melakukan atau memberikan ide perubahan dalam organisasi. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah mengidentifikasi siapa di antara anggota organisasi yang paling memiliki kapasitas untuk perubahan. Harvard Business Review menawarkan beberapa gagasan yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi siapa yang paling memiliki kapasitas perubahan ini. Yang pertama adalah kita bisa mencari relawan awal. Siapa dia? Yaitu anggota-anggota organisasi yang sangat antusias untuk melakukan perubahan. Mereka acap kali sibuk dengan aktivitas sehari-hari sehingga mereka lupa untuk memberikan ide perubahan pada organisasi. Padahal jika mereka berbicara mengenai perubahan dalam organisasi, mereka adalah orang-orang yang antusias. Jika kita mendapatkan orang seperti ini dalam organisasi, maka berikan mereka peran lebih dalam perubahan organisasi. Yang kedua adalah mendapatkan kritik-kritik cerdas dari internal organisasi. Orang-orang yang mengkritik organisasi adalah bukan orang yang benci terhadap organisasi. Kritik yang diberikan kepada organisasi adalah wujud mereka merindukan perubahan dalam organisasi. Yang bisa dilakukan organisasi kepada mereka yang biasa memberikan kritik adalah memberikan tantangan kepada mereka. Berikan mereka tantangan untuk memberikan proposal perubahan untuk organisasi. Jika mereka sudah memberikan proposal dan ide-ide yang asli, maka kita berharap mereka juga bisa ikut andil dalam perubahan organisasi. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah mencari kekuatan informal. Siapa itu? Yaitu mereka yang secara kultural dalam organisasi berpengaruh besar dalam menggerakkan anggota-anggota organisasi. Ketika organisasi mampu mengidentifikasi person-person kunci yang bisa menggerakkan anggota-anggota organisasi secara informal, maka penting bagi organisasi untuk merekrut mereka dalam arus perubahan. Ini adalah peningkatan kapasitas organisasi untuk perubahan. Selanjutnya,
Yang keempat yang bisa dilakukan adalah mengidentifikasi pegawai-pegawai yang serba bisa. Apa maknanya ketika organisasi mampu mengidentifikasi pegawai-pegawai yang serba bisa? Mereka adalah pegawai-pegawai yang sangat fleksibel, bisa digerakkan oleh organisasi untuk melakukan perubahan dalam organisasi. Orang-orang fleksibel ini, orang-orang yang serba bisa ini, merupakan modal utama organisasi untuk melakukan perubahan dalam konteks yang sangat dinamis. Kita membutuhkan orang-orang yang bisa ditempatkan dimanapun dengan kapasitas yang memadai. Maka mengidentifikasi orang-orang yang serba bisa ini menjadi penting dalam organisasi untuk meningkatkan kapasitas perubahannya. Selanjutnya yang bisa dilakukan adalah kita harus mencari level menengah, manajer level menengah yang memiliki kecerdasan emosi yang baik untuk bisa mempengaruhi anggota-anggota organisasi lain untuk melakukan perubahan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas organisasi untuk perubahan dalam hal mengidentifikasi anggota organisasi yang memiliki kapasitas perubahan adalah mengenali manajer menengah yang memiliki kemampuan emosi baik untuk mempengaruhi orang lain secara informal dengan cara-cara humanisme. Mereka menjadi orang-orang kunci yang bisa digunakan organisasi untuk mendukung ide perubahan organisasi. Hal keempat yang bisa dilakukan organisasi untuk meningkatkan kapasitas juara adalah memberikan apresiasi kepada anggota organisasi yang memiliki kapasitas juara. Apresiasi ini penting dilakukan karena manusia yang ikut dalam arus perubahan terkadang harus memberikan rasa takut, rasa khawatir, dan tantangan baru dalam kehidupannya. Ketika mereka mendapatkan sesuatu apresiasi dari organisasi, maka dia akan merasa dihargai oleh organisasi. Seseorang yang bekerja secara penuh, dengan penuh dedikasi, terkadang tidak hanya cukup mendapatkan hal-hal yang bersifat materi, kenaikan jabatan, kenaikan gaji, dan sebagainya. Tetapi ketika dia juga diapresiasi secara manusiawi, dia dianggap adalah pegawai yang terbaik untuk mendukung perubahan, itu menjadi hal yang sangat luar biasa dalam anggota organisasi. Sehingga apresiasi ini penting untuk memberi motivasi kepada pegawai yang bersangkutan dan menginspirasi anggota-anggota organisasi yang lain untuk juga berprestasi dalam mendukung perubahan dalam organisasi. Yang kelima yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kapasitas juara dalam perubahan pada suatu organisasi adalah melatih level menengah untuk menjadi agen perubahan. Level menengah ini menduduki posisi yang strategis untuk menjadi penyambung antara top leader manager dengan anggota organisasi pada level bawah. Ketika pada level menengah ini mampu memberikan atau mentransfer ide-ide perubahan baik dari atas maupun bawah, dia menjadi semacam otak organisasi yang bisa meramu hal-hal yang strategis dan yang teknis. Sehingga ketika agen perubahan pada level menengah ini bergerak dengan baik, maka kapasitas organisasi untuk melakukan perubahan akan meningkat. Pada level menengah ini, dia memiliki keahlian khusus, yaitu meramu hal-hal yang strategis yang kemudian diadaptasikan pada level-level teknis. Begitupun ketika dia mendapatkan ide-ide perubahan pada level teknis, dia akan mengkonsolidasikan ide perubahan itu dengan aspek-aspek strategis dalam organisasi. Sehingga kita harus meyakinkan bahwa level menengah ini adalah menjadi agen perubahan yang terbaik dalam suatu organisasi. Hal keenam yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kapasitas organisasi untuk perubahan adalah membuat tim gugus lintas fungsi atau lintas bagian dalam organisasi untuk perubahan. Apa fungsi dari tim lintas fungsi dalam organisasi ini? Ketika kita menggabungkan orang-orang yang lintas bagian atau lintas fungsi dalam organisasi, kita bisa menginspirasi antar bagian apa yang sedang terjadi di bagian lain dalam perubahan organisasi ini.
Acap kali setiap bagian organisasi merasa bagiannya lah yang paling berat, bagiannya lah yang paling susah, bagiannya lah yang paling memiliki tantangan tersulit. Dengan adanya tim lintas fungsi ini, masing-masing bagian memahami bahwa mereka sedang bekerja dalam suatu sistem. Setiap bagian memiliki peran penting dalam perubahan dan organisasi, sehingga setiap bagian harus mau dan sadar bahwa mereka adalah sedang bekerja dalam tim dan tidak boleh merasa paling berat, merasa paling sulit. Selain itu, dengan membuat tim lintas fungsi atau lintas bagian ini, maka kita sedang membentuk suatu perubahan yang lebih komprehensif. Dengan adanya tim lintas fungsi atau lintas bagian ini, kita bisa mendiskusikan apakah perubahan yang sedang dilakukan dalam organisasi telah diturunkan menjadi bagian-bagian yang simple dalam organisasi. Tim gugus lintas fungsi ini nantinya akan membuat ide baru, ide perubahan yang bisa mendukung perubahan secara komprehensif, sehingga keberhasilan perubahan dalam suatu organisasi lebih diyakinkan dengan terbentuknya tim ini. Yang ketujuh yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kapasitas juara dalam organisasi adalah mengenali karakteristik sponsor. Sebuah organisasi yang berubah acap kali mengundang sponsor untuk ikut membantu perubahan dalam organisasi. Dalam hal pengembangan kapasitas pada suatu organisasi, sponsor ini harus dikenali dengan baik agar kapasitas juara dalam organisasi bisa dipertahankan. Kehadiran sponsor itu hanya sebagai penyuplai ide dan penyuplai kekuatan finansial untuk melakukan perubahan dalam suatu organisasi. Organisasi yang melakukan perubahan adalah pihak sentral yang harus bisa memahami apa yang sedang mereka lakukan. Apakah perubahan yang mereka lakukan merupakan kebutuhan dalam organisasi yang memang menjadi tantangan tersendiri untuk menjadi juara. Kehadiran sponsor jangan sampai melemahkan kapasitas organisasi dalam hal juara ini. Kehadiran sponsor dalam organisasi jangan sampai melemahkan kapasitas juara organisasi karena sponsor terlalu dominan dalam melakukan atau menyuplai ide perubahan dalam organisasi. Bisa jadi kehadiran sponsor membuat organisasi itu asing dari dirinya sendiri. Jangan sampai terjadi. Sponsor adalah pihak yang memberikan motivasi, insentif, dan ide perubahan. Adapun organisasi harus independen. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan untuk menjadi yang terbaik, untuk menang dari kompetitornya, dan untuk bisa beradaptasi dengan cepat dari lingkungan yang berubah cepat. Demikian 7 aspek penting yang bisa dilakukan organisasi untuk meningkatkan kapasitas juara. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.